Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Tapi ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita menggunakan kitab Al-Muyassar, dan kita akan menginjakkan pada pembahasan jenis-jenis fi'il ya. Sebelumnya kita sudah menyebutkan pembahasan jenis-jenis isim, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada akhir isim. Ya, silakan di murojaah ulang kembali. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan fi'il. Yang pertama kita akan mengenalkan jenis fi'il berdasarkan waktu kejadiannya. Al-fi'ilu berdasarkan waktu kejadiannya dibagi menjadi 3 ya. Ada al-fi'lu al-madhi, yang kedua namanya al-fi'lu al-mudhari'u, dan yang ketiga namanya fi'lul amri. Fi'lul madhi, al-fi'lu al-madhi, dalam bahasa kita fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan waktu kejadian yang lampau atau sebelum pembicaraan. Sedangkan al-fi'lu al-mudhari'u adalah fi'il yang menunjukkan waktu kejadian ketika atau sesudah terjadi pembicaraan. Jadi waktunya sekarang atau yang masa datang. Sedangkan fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan waktu kejadiannya setelah ada permintaan. Nah, ini pembagian fi'il berdasarkan waktu kejadiannya ya. Diingat-ingat, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Dan ini kategorisasi fi'il yang cukup terkenal ya. Berikutnya kita akan membahas jenis fi'il yang pertama, yaitu fi'il madhi, kata kerja lampau. Fi'lul madhi, al-fi'lu al-madhi, huwa fi'lun dalla ala hadasin fi zaman al-madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian di waktu yang lampau. Contoh, kataba telah menulis, fataha telah membuka, qara'a telah membaca, jalasa telah duduk, syaribah telah minum ya. Jadi nanti mayoritasnya biasanya bisa diterjemahkan dengan telah, meskipun di sini nggak ada kata-kata telah, tapi kataba itu artinya sudah ditulis ya, sudah menulis. Fataha sudah membuka atau telah membuka. Nah, ini contoh-contoh fi'il madhi. Berikutnya, fi'il madhi itu berdasarkan disebut ataukah tidak pelaku pekerjaannya dibagi menjadi 2. Ada fi'il madhi yang maklum, ada fi'il madhi yang majhul. Kalau kita lihat arti asalnya, maklum itu diketahui, majhul artinya tidak diketahui. Maksudnya yang diketahui atau tidak diketahui adalah fa'il atau pelaku pekerjaannya. Yang pertama fi'il madhi yang maklum, yaitu fi'il madhi yang pelaku pekerjaannya disebutkan. Dalam bahasa kita ini disebut dengan kata kerja yang aktif. Contohnya kataba. Kataba arti lengkapnya dia, satu orang laki-laki, telah menulis. Fataha, dia seorang laki-laki telah membuka. Sa'ala, dia seorang laki-laki telah bertanya, dan seterusnya. Ini fi'il madhi yang maklum, disebutkan pelakunya, yaitu dia satu orang laki-laki. Ya, meskipun di sini tidak nampak dia seorang laki-laki, tapi nanti insya Allah akan kita belajar bahwa kataba ini dia seorang laki-laki telah menulis. Dan demikian pula fi'il-fi'il yang contoh berikutnya ya, itu diartikan dia seorang laki-laki telah ya, syariba telah minum, qara'a telah
membaca, fahima telah memahami, doroba telah memukul, qatala telah membunuh, nadhara telah melihat, nasara telah menolong, qatafa memetik, ghalaqa telah menutup. Nah, ini semua contoh-contoh fi'il madhi yang maklum. Jenis kedua adalah fi'il madhi yang majhul. Majhul itu tidak disebutkan pelaku pekerjaan. Bahasa kita disebut dengan kata kerja pasif. Contohnya kutiba. Kutiba itu dia laki-laki telah ditulis. Ya, kutiba telah ditulis. Futiha telah dibuka. Su'ila telah ditanya. Dia seorang laki-laki telah ditanya. Nah, ini contoh fi'il madhi yang majhul, tidak disebutkan pelakunya. Ya, misalkan su'ila, Nabi telah ditanya. Nah, ini kata kerja pasif dalam bahasa kita dan tidak disebutkan yang bertanya kepada Nabi itu siapa. Tidak disebutkan. Memang kalau dalam uslub bahasa Arab atau pengungkapan bahasa Arab, kalau fi'il majhul itu tidak perlu disebutkan pelakunya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu masih bisa. Misalkan Nabi telah ditanya oleh seseorang. Kalau dalam bahasa kita itu boleh, tapi kalau dalam bahasa Arab Nabi telah ditanya, ya su'ilan Nabi tanpa harus menyebutkan pelaku pekerjaannya. Nanti insya Allah akan kita bahas ketika kita membahas bentuk-bentuk jumlah ya atau kalimat, mengapa kok seperti itu. Demikian pula yang fi'il-fi'il yang lainnya. Syuriba dia telah diminum, quri'a telah dibaca, fuhima telah difahami, duriba telah dipukul, kutila telah dibunuh, nudhira telah dipandang, usira telah ditolong, kutifa telah dipetik, ghuliqa telah ditutup. Ini bisa jadi satu fi'il punya beberapa makna ya. Misalkan kutiba itu ditulis, ini di sana juga ada makna furido, diwajibkan ya. Nanti untuk makna-makna detail ya yang bisa ada di dalam suatu fi'il dapat dilihat di kamus. Yang bisa jadi satu fi'il itu punya banyak makna. Nah, ini pembagian fi'il madhi berdasarkan disebut atau tidaknya pelaku pekerjaan. Ya, ada dua, fi'il madhi maklum dan fi'il madhi majhul. Yang maklum gampangnya adalah kata kerja aktif, yang majhul gampangnya adalah kata kerja yang pasif. Berikutnya adalah tasrif fi'il madhi. Ya, tasrif itu artinya memaling-malingkan ya. Jadi memvariasi satu kata menjadi banyak kata dengan makna yang berbeda. Nah, fi'il madhi itu dapat ditasrif sehingga menghasilkan 14 buah kata atau kata kerja fi'il madhi yang berbeda pelaku pekerjaannya. Ya, jadi ini satu hal yang pokok dan urgen untuk dikuasai bagi orang yang baru belajar bahasa Arab adalah menguasai tasrif bentuk-bentuk fi'il madhi. Memaling-malingkan fi'il madhi sehingga menjadikannya punya pelaku pekerjaan yang banyak ya. Di sini ada 14 sesuai dengan jumlah dhamir atau kata ganti. Jadi kata ganti itu kan di dalam bahasa Arab ada 3 secara umum, kita lihat di sini ya. Ada dhamir yang ghaib. Ghaib itu orang ketiga. Ada mukhatab, orang yang diajak bicara itu orang kedua. Mutakalim itu orang yang berbicara atau orang yang kata ganti orang pertama. Dan masing-masingnya ada yang untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Kalau untuk dhamir ghaib yang untuk laki-laki ya dia 1 orang, dia 2 orang, di mereka banyak orang. Kalau dhamir mukhatab kamu ya artinya kamu 1 orang, kamu 2 orang, sama kamu banyak orang. Sedangkan mutakalim di sini kebetulan ya untuk mudzakkar muannasnya itu sama, karena kalau untuk saya dan kami itu enggak membedakan mana laki mana perempuan. Hanya saja dia dibedakan mana untuk tunggal yaitu saya dan untuk kami yang lebih dari 2. Tapi kalau dia seorang laki-laki 1 telah
menulis, ya, itu bahasa Arabnya kataba. Kalau dia, mereka berdua ya dalam bahasa kita telah menulis, itu kataba, ya. Jadi huruf ba-nya diberikan tambahan alif, bacanya panjang, ada matnya. Kataba ini kataba. Sedangkan mereka banyak laki-laki telah menulis, katabu. Dia perempuan satu telah menulis, katabat. Ya, jadi ada tak taknis sakinah yang di sini, tak taknis sakinah. Katabat yang disukun, ya, menunjukkan pelaku pekerjaannya satu orang perempuan. Kalau untuk dua perempuan setelah menulis, katabata, ya, katabata. Jadi taknya itu tadi diberikan tambahan alif mirip dengan yang ini, ya. Untuk dua orang laki-laki, dua orang perempuan itu tinggal tambahkan alif dari bentuk satunya, bentuk tunggalnya. Kemudian kalau untuk banyak perempuan telah menulis, katabna, katabna, diberikan huruf na di belakangnya, ya, sebelum huruf na-nya disukun. Kemudian untuk mukhotob, kamu, ya, kamu seorang laki-laki telah menulis, katabta, diakhiri oleh ta. Kalian berdua laki-laki, ya, kamu berdua laki-laki telah menulis, katabtuma. Kalian banyak laki-laki telah menulis, katabatum. Untuk perempuan, kamu seorang perempuan, katabati, ya. Jadi bedanya kamu laki-laki dengan kamu perempuan dalam fi'il madhi itu ta dan ti. Sedangkan untuk yang dua orang, kamu dua orang perempuan, katabetuma, sama dengan bentuk dua orang laki-laki, kamu. Kalian banyak perempuan telah menulis, katabetunna, ya, katabetunna. Untuk yang mutakalim, domir yang pembicara, kalau satu orang yaitu saya, maksudnya katabetu, aku telah menulis. Katabena ini untuk banyak pembicara, kami telah menulis. Tapi ini bersesuaian dengan domir-domir yang kemarin. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, masing-masing kemudian dikonversi menjadi fiil yang pelakunya itu. Jadinya bagaimana? Ada kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabda, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Jadi ini untuk menghafalnya kita harus olahraga lidah, ya. Diulang-ulang terus sampai pandai dan sampai ngelotok di luar kepala. Jangan cuma dihafalkan secara teoritis, tapi harus diucapkan. Sebab dengan pengucapan itu akan membantu mengokohkan hafalan tasrif fiil-fiil ini. Jadi misalkan kita mau hafalkan, ya kita baca ulang. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, katabata, katabetuma, katabetum, katabeti, katabetuma, katabetuna, katabetu, katabena. Ya, itu diulang terus. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, katabta, katabtuma, katabetum, katabeti, katabtuma, katabetuna, katabetu, katabena. Ya. Jangan lupa yang na di sini panjang, ya. Bedakan dengan yang di sini. Katabena pendek, yang ini katabena yang panjang. Kalau pendek artinya mereka perempuan, yang katabena artinya kami. Tapi ini tasrif untuk fiil madhi, jangan lupa nanti diulang-ulang terus. Nah, di sini latihannya pas, ya. Jadi kita diminta untuk mentasrif. Jadi latihannya dibaca sendiri. Jadi misalkan di sini ada fiil dhahaba, artinya pergi. Antum tasrif seperti contoh yang di sini, ya. Jadilah dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Ya, itu contohnya. Baik, mudah, ya? Mudah, insya Allah.
Sekarang kita lanjutkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'u huwa fi'lun dala ala hadasin fi zamanil hali wal mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian di waktu sekarang atau masa datang. Contohnya yaktubu sedang atau akan menulis, yaqra'u sedang atau akan membaca, yajlisu duduk, yashrabu minum. Ya, ini fiilnya bisa ditambahkan di depannya sedang atau akan. Wa alamatuhu, dan ciri khas dari fiil mudhari' ini, makana fi awalihi ihda ahrufi anaitu. Ciri khas dari fiil mudhari' itu adalah diawali dengan salah satu huruf mudhari'ah, ya. Namanya huruf mudhari'ah, huruf yang mengawali fiil mudhari'. Dan hurufnya itu ada 4 yang disingkat dengan anaitu. Ada huruf hamzah, ingat ya, bukan alif ya, hamzah. Hamzah itu bisa berharokat, kalau alif itu cuma huruf mat saja. Yang kedua huruf nun, ketiga huruf ya, dan keempat huruf ta. Ini kalau diawali dengan huruf-huruf ini dan membentuk pola fi'il mudhari', maka itu adalah, ini menjadi ciri fi'il mudhari', ya, diawali 4 huruf itu. Contoh yang diawali dengan hamzah, aktubu, aku menulis, aftahu, aku membuka, aqra'u, aku membaca, ajlisu, aku duduk, asyrabu, aku minum. Yang diawali dengan nun, naktubu, kami menulis, naftahu, kami membuka, naqra'u, kami membaca, najlisu, kami duduk, nasrabu, kami minum. Yang diawali dengan ya, yaktubu, dia laki-laki satu sedang menulis, yaftahu, sedang membuka, dan seterusnya. Yang diawali dengan ta, taktubu, engkau laki-laki satu sedang menulis, taftahu, engkau sedang membuka, dan seterusnya. Nah, ini ciri khas dari fi'il mudhari' diawali dengan huruf mudhari'ah anaitu. Kemudian tasrif, ya, jadi sama dengan fi'il madhi tadi, fi'il mudhari' juga bisa divariasi berdasarkan pelaku pekerjaannya menjadi 14 bentuk fi'il mudhari'. Nah, ini terjemahannya di sini. Modelnya sama dengan fi'il madhi tadi, ya. Jadi kita untuk menghafal ini harus diucapkan. Untuk laki-laki satu, artinya di sini yang untuk dhamir ghaib, ya, dia, mereka berdua maupun mereka banyak laki-laki. Yaktubu, satu laki-laki sedang menulis. Yaktubani, 2 orang laki-laki sedang menulis. Yaktubuna, banyak laki-laki sedang menulis. Kalau perempuan, taktubu, dia perempuan sedang menulis. Taktubani, mereka berdua perempuan sedang menulis. Yaktubna, mereka banyak perempuan sedang menulis. Kalau untuk mukhatab, ya, kalian atau kamu, ya, kamu laki-laki sedang menulis taktubu, kalian berdua laki-laki sedang menulis. Taktubani, kalian banyak perempuan sedang menulis, kalian banyak laki-laki sedang menulis. Taktubuna. Kemudian yang mu'annas, kamu perempuan, taktubina, ya, sedang menulis. Taktubina, kalian berdua perempuan sedang menulis. Taktubani, kalian banyak perempuan sedang menulis. Taktubna, ya, taktubna. Ini kalau nggak salah di cetakan baru ini salah ketik, ya, nanti bisa dilihat, ya, betul seperti ini. Kemudian untuk dhamir mutakalim, pembicara, aku sedang menulis. Aktubu, kami sedang menulis. Naktubu. Jadi sama dengan fi'il madhi tadi, untuk memahami harus diucapkan terus, ya, harus sering olahraga lidah. Jadi kalau kita tasrif, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Nah, itu harus bisa menghafal sampai di luar kepala, ya. Nanti latihannya sama dengan fi'il madhi, mentasrif fi'il.
Baik, kita lanjutkan dulu. Ini sama juga dengan fi'il madhi tadi, berdasarkan disebut atau tidak pelakunya dibagi menjadi dua. Ada fi'il mudhari' yang maklum, ada fi'il mudhari' yang majhul. Yang maklum disebutkan pelakunya atau dia merupakan kata kerja aktif. Yang majhul tidak disebutkan pelakunya, dia adalah kata kerja yang pasif. Contohnya yaktubu, dia seorang laki-laki sedang menulis. Kalau yuktabu, dia laki-laki telah atau sedang ditulis. Yaftahu, dia laki-laki sedang membuka. Yuftahu, dia seorang laki-laki sedang dibuka. Kok laki-laki ditulis atau dibuka gitu? Memang orang bisa ditulis atau dibuka ya. Maksudnya yang laki-laki itu adalah isim berjenis laki-laki ya, bukan artinya laki-laki, karena dalam bahasa Arab itu setiap kata benda itu bisa disebutkan jenis kelaminnya, jenis kelamin katanya itu laki-laki ataukah perempuan. Buku itu laki-laki, kitabun ya. Sayyaratun, mobil itu perempuan ya. Itu contohnya. Tapi ini sama dengan yang mudhari' yang madhi tadi ya. Jadi persis, insyaallah dapat difahami dengan mudah. Kemudian nah ini juga satu hal yang perlu kita pahami juga, jenis fi'il mudhari' berdasarkan bentuk akhirnya. Ini penting karena nanti akan berkaitan dengan pembahasan ilmu nahwu, yaitu bentuk akhir suatu kata dan perubahannya. Fi'il mudhari' itu dibagi menjadi tiga ya, berdasarkan bentuk akhirnya. Ada fi'il mudhari' namanya sahihul akhir, ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, dan ada fi'il mudhari' af'al al-khamsah. Fi'il mudhari' sahih akhir adalah fi'il mudhari' yang berakhiran huruf sehat. Lawannya itu mu'tal akhir ya, yang kategori kedua, yaitu fi'il mudhari' yang berakhiran huruf cacat. Huruf cacat itu alif, waw, dan ya. Huruf yang bisa digunakan untuk huruf mat itu adalah huruf-huruf cacat. Sedangkan selain dari tiga huruf ini namanya huruf sehat. Jadi kalau ada fi'il mudhari' itu berakhiran dengan selain huruf ini, maka namanya adalah huruf mudhari', fi'il mudhari' sahih akhir. Contohnya yaktubu ini diakhiri huruf ba. Yajlisu diakhiri huruf sin, yakhruju diakhiri huruf kha, jim, yadkhulu diakhiri huruf lam, yaqra'u diakhiri huruf hamzah. Ingat, ini hamzah bukan alif ya. Ini contoh-contoh fi'il mudhari' yang sahih akhir. Huruf akhirnya adalah huruf sehat. Lawannya adalah mu'tal akhir yang diakhiri oleh huruf mu'tal. Ya, kalau yang diakhiri huruf waw, yada'u menyeru, yaghzu berperang. Yang diakhiri huruf ya, contohnya yarmi melempar, yasni berzina. Diakhiri huruf waw, contohnya yarodho meridhoi, yanha melarang. Dan ini contoh-contoh fi'il mu'tal akhir. Jangan lupa di sini meskipun bentuknya itu adalah seperti huruf ya, tapi ini sebetulnya huruf alif. Ciri khasnya sebelumnya adalah fathah ya. Kemudian bentuk ketiga dari fi'il mudhari' adalah al-af'al al-khamsah, fi'il yang 5. Ya, jadi kemarin sebelumnya kita sudah membahas ada istilahnya asmaul khamsah, isim yang 5 yang memang memiliki bentuk belakang yang spesifik, yang cuma 5 isim itu saja yang punya perubahan seperti itu. Maka di sini fi'il ada juga istilah af'al al-khamsah. Ya, fi'il yang berakhiran bentuk tertentu. Ya, di sini ada 5 jenis fi'il mudhari' yang diakhiri alif dan nun, kemudian diawali dengan huruf mudhari'ah ya atau ta, ya. Kemudian diakhiri waw dan nun dan diawali dengan huruf mudhari'ah ya dan ta. Kemudian diakhiri ya dan nun dan huruf mudhari'ahnya adalah ta ya. Kita lihat di sini. Yaf'alani contohnya yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Pokoknya di sini semua yang berakhiran ani, una, dan ina. Ani, una, ina itu adalah fi'il mudhari' disebut af'al al-khamsah. Jadi kalau kita lihat di tasrif di sini yang af'al al-khamsah mana? Nah, ini af'al khamsah. Ini, yang ini, yang ini. Bukan.
Jadi ada ini, kemudian ini, dan ini, ya. Kalau di sini kalau lebih banyak dari 5 ya, kalau lebih banyak dari 5 kan di sini ada yang mirip ya. Seperti ini taktubani, ini mirip 3 ini. Ya, tapi itu disebut satu kategori. Intinya yang af'al khamsah itu ada 5. Diakhiri ani, una, dan ina, ya. Dengan kategori seperti ini kalau kita mau membagi menjadi 5 jenis. Type ini fi'il mudhari' yang berdasarkan bentuk akhirnya. Ada yang sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'al al-khamsah. Tamrinnya adalah kita disuruh untuk mentasrif ya, tadi seperti yaktubu, yaktubani, yaktubuna, kita diminta mentasrif. Misalkan yasjudu, sedang sujud, ditasrif yasjudu, yasjudani, yasjuduna, tasjudu, tasjudani, yasjudna, tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani, tasjudna, asjudu, nasjudu. Nah, harus sampai bisa lancar seperti itu untuk masing-masing fi'il. Nah, kuncinya apa tadi? Banyak-banyak latihannya. Sering olahraga lidah. Tapi kita lanjutkan. Nah, ini ada latihan yang kedua, ij'al af'al al-khamsah min hadhil af'al. Ya, kita diminta untuk menjadikan af'al khamsah dari masing-masing fi'il ini. Misalkan yajlisu tadi ya, apa kalau af'alul khamsahnya 5 atau apa saja ya. Yang diakhiri dengan alif dan nun tadi yajlisani, tajlisani. Yang diakhiri waw dan nun yajlisuna, tajlisuna. Yang diakhiri dengan ya dan nun tajlisina. Ya, seperti itu. Kemudian jenis fi'il yang ketiga, yang terakhir, namanya fi'il amr. Fi'lul amri huwa fi'lun dala ala talabi syai'in. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan atas permintaan terjadinya sesuatu. Misalnya uktub, tulislah, iftah, bukalah, ijlis, duduklah, isyrab, minumlah. Jadi dia menunjukkan permintaan atas terjadinya sesuatu. Waktu yang ditunjukkan adalah setelah ada permintaan. Kemudian tasrif fi'il amr. Tasrifnya fi'il amr di sini ada yang khusus yang berbeda dengan fi'il madhi dan mudhari'. Kalau fi'il amr, kata kerja perintah, itu hanya terjadi pada dhamir mukhatab. Fi'il amr tidak terjadi pada dhamir ghaib atau dhamir mutakalim. Kenapa? Namanya perintah. Perintah itu diberikan pada mutakalim, orang yang berbicara kepada pihak kedua atau orang kedua, ya disebut dengan mukhatab. Maka kalau yang madhi mudhari ada 14, tapi kalau untuk amr itu cuma ada 6, ya, cuma pada dhamir kamu saja. Kamu satu, kamu dua, kamu banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kita baca di sini untuk laki-laki 1 uktub, untuk laki-laki 2 uktuba, laki-laki banyak uktubu. Ya. Kalau kalian perempuan 1 perempuan, kamu tulislah uktubi, kamu 2 orang perempuan tulislah uktuba, kalian banyak perempuan tulislah uktubna. Ya, jadi dihafal ya, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya, kita ulang, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Nah, ini nanti dicoba di latihan ya. Tamrin, sharif, tasriflah fi'il amr berikut. Misalkan ijlis, duduklah. Ya, ditasrif ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlislah, ijlisna. Ya, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ada 6. Kemudian ada latihan berikutnya, sebutkanlah yang ini madhi dan amr dari fi'il berikut ini ya. Kemudian yang kedua, sebutkanlah bentuk madhi dan mudhari', dan yang ketiga, bedakan mana yang madhi, mudhari' dan amr.
Nanti insya Allah kalau kita sudah belajar sorof akan lebih mudah hal ini. Dikerjakan aja. Tapi demikian bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.